Terima kasih masih bersama kami dalam acara Kampus On TV. Terkait tadi tentang steganografi, lalu dari mana awal mulanya steganografi? Oke, steganografi itu awal mulanya dimulai pada tahun 440 sebelum Masehi, zaman Herodotus, di mana fokus utamanya adalah bagaimana bisa menyembunyikan suatu pesan pada kepala seorang wanita. Jadi kepala seorang wanita ini ditato dengan harapan ketika nanti rambutnya panjang, tato tersebut tidak akan terbaca, sehingga pesan rahasia dari seorang raja misalnya di sini ternyata bisa disembunyikan, dan ini untuk jangka waktu yang sangat panjang. Mulailah dari awal Herodotus ini 440 tahun sebelum Masehi, berkembang steganografi klasik ini, khususnya pada Perang Dunia Kedua, di mana pada saat Perang Dunia Kedua tersebut penggunaan steganografi diterapkan pada saat perang. Hal ini dapat kita lihat dengan adanya penggunaan tinta yang tidak tampak atau invisible ink, yang dimana apabila kita contoh saja menggunakan suatu bahan seperti susu, lemak, dan sebagainya, itu kita taruh pada suatu kertas, ternyata ketika kering itu tidak tampak. Namun apabila kertas tersebut diberikan semacam panas, sehingga akan memunculkan warna hitam pada noda yang diberikan di atas kertas tersebut. Ini yang menjadi sejarah awal penerapan steganografi klasik dan pengembangannya. Adapun kenapa kita harus menerapkan steganografi, lalu khususnya untuk apa? Steganografi secara sederhana dapat dimanfaatkan untuk mengurangi adanya kecurigaan. Sebagai contoh, kita bahas dalam satu kasus. Misalnya di sini ada, lihat tanda dalam layar, ada 3 orang yang di sini sedang berinteraksi. Salah satunya adalah misterius, ya, kita sebut saja misterius. Berikutnya ada lagi mistar, ya. Yang satunya lagi adalah Miss Nyantai. Suatu hari, sederhananya, misterius ini ingin ngajak makan Miss Nyantai, cuman mungkin mereka teman sekantor, ya, ada keinginan mungkin untuk mengajak, tapi ya mungkin misterius ini lagi bokek, ya, nggak ada duit. Nah, sehingga mungkin gimana kalau yang diajak hanya teman dekatnya saja, Miss Nyantai. Nah, namun ternyata case ini berlanjut, udah bokek, nggak punya duit, tapi pengen ngajak makan. Pulsanya nggak punya. Lalu apa yang dilakukan? Oke, misterius sederhana, meminjam HP punya Mistar. Nah, Mistar minjemin, supaya misterius sederhananya, supaya Mistar ini nggak curiga, gimana caranya mengirimkan pesan ajakan makan siang kepada Miss Nyantai. Sederhananya seperti itu. Supaya Mistar nggak curiga, tentu pesan tersebut harus diacak atau disembunyikan. Lalu kalau kita acak pesan tersebut dengan teknik yang namanya kriptografi, apakah misterius dapat mengirimkan pesan tanpa diketahui Mistar? Tentu bisa, karena pesannya teracak. Akan tetapi itu Mistar akan curiga. Hal ini karena kan pesan rahasianya tidak bisa terbaca, dan cenderung kalau kita lihat, wah, ini adalah pesan yang disandikan. Alasan inilah yang menyebabkan mengapa steganografi berkembang. Oke, sebelum lanjut ke sesi berikutnya terkait mengapa steganografi tidak menimbulkan kecurigaan, kita lanjutkan setelah jeda yang satu. Jangan kemana-mana.